Yang awalnya aku di dinas ini mau kerja apa gitu. Meskipun udah PNS atau apa, banyak PNS akhirnya nggak maju. Berangkat siang, pulang paling cepat. Tapi kalau Rifki nih, dia bisa ini gitu, bisa aplikasi. Dia punya konsep apa gitu. Akhirnya apa? Dia lulus bisa ini. Dia deketin kadisnya, deketin kabitnya. Nggak hanya lingkup wilayah, tapi dia deketin wali kotanya. Ada nih senior, dia tuh relasinya nggak cuma ke kadis deh, dia sampai ke wali kota. Akhirnya apa? Dia baru kerja masih muda, udah diangkat jadi kasih, udah dilobikan jadi pimpinan, bahkan dia sebentar lagi jadi kabit, udah penyidik juga bagi yang PNS gitu. Terus juga yang non PNS itu langsung dijadiin ajudan gitu. Karena apa? Sikap nih pertama, tanggap. Sikap tanggap itu mungkin adik-adik juga udah belajar lah ya. Itu perlu banget ketanggapan itu. Kadang tuh kita tuh bingung nunggu arahan kayak gitu. Karena memang pimpinan-pimpinan itu males nyuruh. Nyuruh tuh nggak enak. Misal nih, pimpinan bawa tas gitu kan. Kadang kita tuh nyuruh, nunggu disuruh. Nunggu disuruh, Dek, minta tolong bawain tas ke mobil gitu. Harusnya tuh kita tuh jiwa tanggap itu ada. Kita langsung berdiri, mohon izin Pak, saya bawakan tasnya gitu. Atau mungkin pimpinan mau rapat gitu. Pas PKP atau apa, mohon izin Pak, mohon izin Kak, saya antarkan Kak, kayak gitu. Bisa saya antarkan Kak, itu ketanggapan itu perlu. Karena apa? Itu menjamin relasi kalian ke depan. Nanti kalau kalian jadi pejabat, itu kalian juga ngerasa nyuruh-nyuruh tuh nggak enak gitu. Kayak segan gitu loh. Dan kalau misal nih Jumburu Abdul, dia udah jadi kadis gitu. Dia ketemu juniornya kamu nih, junior kamu atau mungkin dari umum lah, yang tanggap itu kamu juga bakalan segan sama itu. Mesti kemana-mana kamu ajak. Oh aku tak ngajak ini aja lah gitu. Misal pas jadi kabit gitu, aku tak ngajak ini aja lah yang dia tanggap gitu. Nggak lelet, cepat, gercap kayak gitu loh. Itu perlu juga sikap itu. Soalnya memang banyak deh, ini jujur nih. Angkatan kakak dulu ada yang peringkat satu kumlot terus. Tapi dia di dunia kerja itu kurang aktif, kurang tanggap juga. Dia tuh kayak menghindar-hindar gitu, kurang bisa bersosialisasi. Akhirnya apa? Nggak kepake di dunia kerja itu. Ya udah, pimpinan nggak kenal, kadang nyuruh ini nggak komunikatif. Kalau nggak bisa tuh ngomong, Pak maaf saya nggak bisa, saya bisanya ini gitu. Kalau nggak bisa tuh kita nggak apa-apa merendah, maksudnya tuh kita ngomong tapi kita juga menunjukkan kemampuan kita. Saya bisanya ini Pak, kayak gitu. Atau mungkin saya masih kurang berpengalaman di ini, tapi saya bisa di ini Pak, insya Allah, kayak gitu nggak apa-apa. Itu perlu banget. Terus juga ada PNS gitu di kementerian, dia nggak tanggap, terus juga maksudnya disuruh-suruh sulit, sering menghilang kayak gitu kan, sering nih kita melipir-melipir gitu. Akhirnya apa? Ditempatkan di daerah terpencil, lempar jembatan timbang sana, lempar di terminal sana kayak gitu. Kalau di wilayah ya udah nggak dipakai, kadang tuh nggak dipakai di dinas, dipakai di mana kayak gitu. Karena pimpinan nggak suka gitu. Baik yang PNS maupun non PNS masih P3K itu sama aja. Orang kalau disuruh sulit ya udah nggak kepake kayak gitu, nggak tanggap. Itu perlulah ilmu ketanggapan kayak gitu. Jadi banyak, saya yakin adik-adik di sini tuh semua mesti kan masuk juga di tes ya, mesti punya keahlian masing-masing. Ada yang pintar sosialisasi kampanye, ada yang mungkin pintar desain kayak AutoCAD gini, ada yang rekayasa lalu lintas gitu kan, ada yang aktif organisasi kayak gitu, tuh mesti punya keunggulan masing-masing. Karena memang tiap orang kan mesti punya keunggulan masing-masing, dan itu yang harus ditonjolkan. Yang lainnya standar-standar aja lah kayak gitu. Yang penting bisa, atau yang penting ada kemauan untuk belajar. Tapi yang punya fokus mungkin aplikasi transport, ya udah di didalemin itu. Yang kampanye sosialisasi, ya udah banyakin ngomong, banyakin cerita, diskusi sama teman-teman gitu. Terus juga keaktifan dalam bertanya itu juga penting deh. Kalau bisa udah bertanya gitu. Karena memang semua itu perlu dilatih, dan adik-adik itu latihannya di sini. Nggak apa-apa ngomong salah tuh, nggak apa-apa. Yang penting ngomong.
Misal nih ada materi MRLL, tanya nggak tanya tuh apa, ngerti nggak ngerti itu kalau bisa tanya, Pak saya lupa di item ini, di halaman ini tadi maksudnya apa, itu nggak apa-apa. Karena itu melatih mental juga. Latihan ngomong, terus juga latihan paparan itu kalau bisa digilir. Jadi paparan siapa itu nanti si pen lah, kan si pen biasanya ngatur tuh, digilir ketika survei. Nanti kan kalian ini masih pandemi nih, masih di rumah kan, daring. Nanti kalau kalian sering survei, kunjungan lapangan tuh RSTJ itu sering banget. Nanti kalian kunjungan ke Jakarta, ke Balai Jalan, ke BPLJ SKB, itu kalau misal kalian cuma diem itu kurang etis juga. Tapi ya insya Allah kalian nanti juga mesti aktif lah, mesti ada yang bertanya apa gitu. Nggak apa-apa, tanya itu kan kita nggak tahu. Kalau kayak gini gimana itu kalau bisa dikonsep. Pertanyaannya apa itu udah di inilah disiapkan seperti itu. Yaitu ilmu marketing. Karena saya yakin adik-adik ini mesti bisa nih. Mesti punya keunggulan masing-masing. Cuman cara show up-nya itu tadi, cara menampilkannya itu yang mungkin masih sulit, masih tidak diajari di kampus itu, tidak diajari gitu. Yang penting gambar teknik nilai A gitu, perencanaan nilai A kayak gitu kan. Tapi di dunia kerja nggak kepake karena apa? Nggak disuruh, orang nggak tahu gitu. Atau mungkin kita disuruh-suruh sulit, akhirnya nggak terpakai gitu. Yang PNS non PNS juga kadang masih banyak yang kayak gitu, masih hindar-hindar apa akhirnya nggak maju, stuck terus nggak pernah jabat-jabat gitu juga sering kayak gitu. Ya itu sih. Terus berarti ini tadi gambar ya kakak yakin udah bisa semua lah. Ini kakak mau tanya nih ke ini ya. Ini Adam ya yang share screen ya. Siapa? Itu tadi kamu bikin trasenya itu pakai apa? Bikin itunya apa? Tirainya itu loh. Yang apa itu namanya, lupa itu. Yang melengkung-melengkung. Coba lihat share screen-nya tadi. Bikin geometriknya itu yang elevasi ini itu dari apa bikinnya? Atau manual? Atau ngambil ngeplot gitu? Izin Kak, itu dari file dosen Kak. Oh, file dosen udah ini. Iya, tinggal bikin trasenya itunya arah jalannya Kak. Oh iya. Jadi itu dek, nanti kalian ini juga nggak diajari sih kelihatannya di kampus. Tapi nggak tahu kalau misal dosen yang ngajar tentu lebih bagus. Nanti itu kalian kalau misal kayak gitu tadi yang apa itu elevasi itu namanya apa itu? Izin Kak, garis kontur Kak. Iya benar, garis kontur, maaf kakak lupa. Nah, garis kontur itu tadi, adik kalau misal download save filenya ada di Google nih. Garis kontur seluruh Indonesia tuh ada di seluruh Indonesia. Misal adik PKP atau PKL di Sukabumi, ngambil garis konturnya yang Sukabumi aja, nanti diplot terus di convert ke AutoCAD itu bisa, nanti tinggal dipindahkan gitu. Itu bisa juga nanti pendalaman lah ke sana gitu. Terus juga tadi sebenarnya udah banyak juga ya, udah bisa semua ya. Mungkin ini aja dulu. Kalau mengatur skala bisa nggak adik-adik nih? Ngatur skala gambar, terus tuh ngatur skala. Siap Kak, siap Kak. Sudah bisa ngatur skala di gambar? Siap. Kalau gambar penampang memanjang sudah pernah ada yang punya belum? Rizky, coba temennya yang gambar penampang memanjang. Siap, izin nggak? Izin share screen nggak? Oh iya. Oh ini penampang memanjangnya ya. Siap, mau izin nggak? Apakah yang ini Pak? Iya benar. Yang bawah itu. Nah ini kan udah bisa nih. Kalau ngambil gambar dari Google terus diplot sudah pernah belum? Tita Ayu.
diajari nggak kayak ngambil dari Google, misalnya kan nanti kalian investigasi kecelakaan juga kan kayak gitu, pernah nggak kayak gitu? Halo Tita Ayu. Izin kak, belum pernah kak. Oh, masih belum pernah ya. Siap kak. Nanti materi ke sana ya. Ini kakak lihat juga sudah bagus lah. Tadi gambar-gambar secara umum, secara dasar sudah bisa. Paling nanti tinggal dikembangkan lagi. Kalau menggambar simpang yang ada filet-filetnya gitu, radius, sudah bisa belum? Hendri. Siap diajarin, Pak. Sudah Siap diajarin? Siap belum, Pak? Belum Oh, kak. masih belum. Masih belum ya. Yaudah, Siap. mungkin nanti ke sana ya. Nanti berarti materi selanjutnya masalah mengatur skala, terus nanti desain geometrik juga. Desain geometrik untuk simpang gitu ya, atau mungkin nanti desain ruas jalan, nanti radius itu yang sesuai itu seperti apa, karena itu ada ketentuannya. Nanti kalau misal belajar nanti ada itunya, mengatur radiusnya, desain geometrik. Misalnya ada pembangunan, aksesnya itu lebarnya berapa, ininya berapa tuh itu ada aturannya. Mungkin nanti pendalaman ke sana. Mengatur skala sama desain geometrik. Ya udah ini kan kakak memang nggak ingin nih kita materi terus, kakak terus yang ngomong. Kalau bisa nih setiap 1 jam atau 45 menit istirahat, terus nanti kita diskusi lagi gitu ya. Ini istirahat dulu lagi ya 20 menit aja. Maksudnya juga kalian biar fresh, biar agak santai, nggak terlalu tegang, atau mungkin nanti nyiapkan pertanyaan-pertanyaan, masukan saran gitu. Minta tolong nanti disiapkan, tidak harus Restu, Rizky atau Cinta Ayu, terserah siapa, siapkan pertanyaan atau permintaan nanti diskusi kayak gimana. Mungkin istirahat lagi 20 menit, kalau ada yang mau ke kamar mandi, atau mungkin minum, istirahat gitu. Jadi kakak inginnya agak relax gitu. Tapi minta tolong nanti diwaktuin ya. Selama di alarm aja lah. 20 menit berarti 10.35 ya. Siap, Kak. Siap kak. 10.35 ya udah. Mungkin relax. Ini harus pakai seragam ya? Terus tuh harus pakai seragam semua. Siap, iya kak. Oh ya udah. Gak apa-apa kalau emang harus aturan pakai seragam, gak apa-apa pakai seragam aja. Supaya lebih rapi juga. Cuma nanti minta tolong disiapkan pertanyaan-pertanyaan, masukan saran, atau ingin nanti kayak gimana ke depannya, atau kita diskusi di luar konteks gambar teknik juga nggak apa-apa. Mungkin sharing, atau mungkin di luar apa masalah ini juga nggak masalah juga. Ibaratkan ya kakak juga alma maternya PKTJ juga, jadi ngertilah kayak gitu. Kan kalian juga posisi di rumah kan mesti mungkin bantu orang tua atau apa, kayak gitu kan juga mesti ada lah. Makanya kakak mengizinkan kalau izin ataupun mau apa nanti misal ada kegiatan nggak masalah gitu, yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi kalau memang bisa ikut ya tentu lebih baik kayak gitu. Pasti ada ilmu lah yang adik-adik nanti bisa terima kayak gitu. Mungkin hikmah atau pengalaman kayak gitu mesti ada kalau misal adik meluangkan waktu. Jadi daripada nonton TV atau apa kayak gitu kan malah kurang efektif waktunya nantinya. Yaudah, karena 10.16 jadi 10.36 ya. Yaudah mungkin istirahat dulu. Siap kak. Assalamualaikum. Siap, terima kasih kak. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum, selamat siang adik-adik. Siap, selamat siang, Kak. Kak, selamat Siang, siang. Kak. Selamat siang, Kak. Selamat siang, Kak. Iya, mungkin kameranya bisa Selamat siang, Kak. diaktifkan. Jadi kalau misal saya buat kayak gitu, kira-kira gimana? Nyaman nggak? Maksudnya kan kita nggak terlalu spanning loh, nggak harus materi-materi terus atau diskusi. Jadi selang istirahat 15-20 menit itu harap bisa dioptimalkan. Mungkin bisa digunakan yang ingin ke kamar mandi atau yang mungkin lelah bisa istirahat gitu. Atau mungkin ada kegiatan lainnya. Bisa juga digunakan untuk mereview-review tadi yang sudah disampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan seperti itu. Mungkin saya nunggu teman-teman dulu. Yuda Pratama sudah masuk? Sudah, Yuda Pak. Pratama. Oh iya. Mungkin kameranya bisa diaktifkan. Terus Brilian Triyunda. Kameranya bisa diaktifkan. Iya, nih saya mau tanya dulu nih ke Alda Masul. Kalau misal kita kayak gitu tadi mungkin materi diskusi 45-60 menit terus istirahat, kira-kira efektif nggak? Di Alda Masul. Siap, Kak. Lumayan efektif. Jadi tidak terlalu sepanang dalam belajarnya, Kak. Iya. Terus tadi waktu 20 menit jawab jujur aja nggak apa-apa, Dek. Kakak nggak bakalan marah kok. 20 menit tadi Alda Masul ngapain aja? Itu, Kak. Apa istirahat nonton YouTube, Kak? Buat refreshing aja, Kak. Iya, nggak apa-apa. Digunain buat refreshing. Terus saya nanya ke Ineka Widya. Tadi waktu 20 menit ngapain aja? Siap, Kak. Sama, Kak. Nonton YouTube, Kak. Sama buka e-learning, Kak. Oh, oke. Kalau Fahril Mahesa aktif? Kameranya bisa diaktifkan? Fahril? Mungkin gangguan Fahril Mahesa. Kalau Rama Mahardi, tadi waktu 20 menit digunakan untuk apa? Siap, izin Kak, makan Kak. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi santai aja, Dek. Kakak juga nggak ingin, maksudnya sepaning. Kalau misal ini kan kita juga dibuat rileks. Kalau mau ada cemilan, jajan, makan juga nggak apa-apa. Minum-minum gitu. Mungkin susu, teh, gitu bikin nggak apa-apa. Terus juga waktu 20 menit itu sebenarnya untuk pendinginan. Karena kalau kita materi diskusi terus kan capek juga ya, ngantuk. Jadinya nggak fokus. Kalau ngantuk bisa digunakan untuk tidur. Pernah nggak diajari tidur cepat gitu? Ahmad Ali pernah nggak tidur cepat 10 menit gitu? Ya, belum pernah, Kak. Jadi itu mungkin nanti pas kalian di kampus lah, pelatih atau siapa ngajari tidur cepat. Jadi itu tidur cepat itu dulu kakak sering praktekin itu. Karena kan kalau di kampus kan jam kuliah padat. Terus dulu kakak masih ada apel siang tuh. Ada apel siang, habis sholat duhur, terus lari-lari kan ya, apel siang, lari-lari, terus makan siang. Habis itu kuliah lagi. Kalau nggak tidur cepat, itu capek kuliah jam 2, kuliah setengah 2 tuh ngantuk. Jadi nggak fokus, akhirnya dimarahi dosen. Apalagi kalau dosennya senior, mesti suruh lari-lari kayak gitu kan. Udah siang lari-lari, suruh lari-lari lagi. Jadi tidur cepat itu, kayak tadi kakak waktu 20 menit, kalau yang ngantuk ya udah tidur cepat. Tapi harus ngalarm, dibiasakan itu peka sama alarm. Lah, terus kan tidur 10 menit itu, kalau bisa pas tidur itu nggak harus sampai merem, sampai tidur mimpi-mimpi itu enggak, cuman istirahat menenangkan pikiran. Maksudnya nggak mikir loh, cuman diam, jangan mikir apa-apa. Jadi relax aja, terserah pikirannya kemana terserah, terus jangan gerakin badan gitu. Dulu taruna-taruna sering kayak gitu di masjid tuh, habis sholat duhur, sholat sunnah, terus tidur cepat. Jadi duduk tidurnya tuh, duduk relax,
maksudnya nggak beraktivitas, menenangkan semua badan gitu. Nanti selanjutnya insya Allah aktivitas bisa kembali gitu loh. Atau mungkin di rumah makan gitu kan sembari nunggu gitu tidur rileks gitu, tidur cepat. Itu memang perlu. Terus tadi kan juga kalau memang refreshing ya nggak apa-apa, mainan HP mungkin. Ya, kalau misal lagi mudik itu baru satu arah, Kak. Kalau Oh, iya. biasa dua arah, Kak. Nah, misal nih spot di sinilah ya. Ini kita mau menggambar seruas jalan ini. Kan nanti kan kalau misal ada adik PKP atau PKL ketemu lokasi rawan kecelakaan nih, terus disuruh menginvestigasi sama memberikan penanganan. Penanganannya seperti apa gitu. Kalau masalah kemacetan juga bisa nih. Simpang ini, Kapten Ismail ini macet. Nanti solusinya seperti apa gitu. Ini juga kalau ada adik mendalami skripsi di sini juga bisa. Nah, ini kan udah ada nih gambarnya. Penampangnya seperti ini. Nah, terus kita tinggal ngeplot nih. Di snipping tool aja nggak apa-apa. Di snipping tool. Yang penting catatannya, skala yang di sini tuh masuk. 20 meter ini. Skala yang di pojok nanti masuk. Nah, kita snipping tool dulu, skalanya masuk. Terus, nih kakak coba buka AutoCAD. Tadi kan udah kita memetakan sinilah. Nanti sepanjang ini, kalau bisa rumah-rumah ini juga digambar deh. Rumah-rumah ini, kotak-kotak itu sebagai pemanis. Pohon-pohon ini juga digambar kotak-kotak gitu. Itu untuk pemanis juga. Terus nanti kan digambar dulu existing seperti apa, baru nanti penanganannya seperti apa. Kalau dasar-dasar ini insya Allah udah paham lah adik-adik sekalian. Nah ini kita copy nih. Nah di snipping tool dipaste kan ya. Ini kan udah ada nih. Cuman ini skalanya masih belum beraturan nih. Nanti kakak juga kasih slide materinya. Mungkin bisa dilihat. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Sampai memindahkan? Yang penting ini masuk 20 meter ini untuk mengatur skalanya nih. Ada yang mau ditanyakan? Siap, mau izin, Kak. Taruna Muda Alexander Henry Wijaya izin bertanya. Iya. Siap, izin nggak kalau untuk pakai screenshot dimasukin ke AutoCAD itu bisa, Kak? Atau harus pakai snipping tool, Kak? Bisa. Iya, bagus pertanyaan Hendry Alexander. Bisa, Dek. Tadi kan kakak pakai snipping tool supaya cepat. Kalau adik pakai print screen itu juga bisa. Jadi di print screen nanti tinggal dimasukkan aja ke AutoCAD-nya. Yang penting itu skalanya ini masuk. Kalau mau snipping tool atau print screen itu yang penting skalanya ini masuk. Nah, kan ini kan nanti adik mau gambar nih ini. Pertama kan adik pernah udah belajar mengatur unit kan yang jelas. Kan unit ini. Nah, ini untuk mengatur desimalnya. Desimal sama ini kan desimal nih. Satuannya apa? Mau pakai meter atau milimeter? Ini. Mau pakai meter atau milimeter? Cuman kalau misal kita pakai milimeter nih. Milimeter berarti 1 meter itu berapa mili? Ada yang tahu nggak? Siap, 1 1.000, meter Kak. berapa? Siap, 1.000, Kak. Iya, 1 meter itu 1000 mili. Jadi kalau misal lebar jalan ini 8 meter. 8 meter berarti ukurannya 8.000. Kalau misal adik-adik pakai meter, ya udah tinggal diganti meter aja. Ini sudah dipelajari kan kemarin Muhammad Rizky? Mengatur unit. Sudah, Kak. Sudah kan? Ayu sudah juga ya, Resto Pamungkas. Siap, sudah, Kak. Ya udah, berarti insya Allah jelas lah. Nah, cuman kita kan kalau misal ini jalan, adik-adik survei nih, ngukur jalan, inventarisasi ruas jalan. Sudah pernah inventarisasi ruas jalan belum? Restu. Survei Izin inventarisasi yang pakai tabel itu, Kak.
inventarisasi itu yang ngukur jalan gitu. Lebar Oh, jalan siap, sudah, berapa Kak. gitu. Sudah? Siap, sudah, Kak. Sudah. Oh, sudah praktik ya kalian semuanya ini. Mandiri, Kak. Oh, praktek sendiri ya. Iya, mengukur inventarisasi secara mandiri. Ya udah, nggak apa-apa. Misal nih lebar jalan Sutomo ini. Misal pas Hendri ngukur lebar jalannya 10 meter. Kita lihat lebar jalan 10 meter. Kalau kita ukur di AutoCAD, ini 10 meter nggak? Kayak gitu. Kalau kita lihat, ini 211. Artinya apa? Nggak sama, kayak gitu loh. Nah, kita harus samakan nih, antara lebar di yang rencana kita gambar sama yang kita plotkan. Kita mau jiplak nih, mau ngeplot di sini, yaitu kita atur skalanya dulu. Kita lihat nih, 20 meter kan ya. Kita ukur dulu 20 meter ini berapa ini. Kita ukur. Kita ukur dari ujung ke ujung kan ya. Nah, ketemu 421,83 nih. 421,83. Ini ukuran di AutoCAD, tapi realitanya 20 meter. Karena tadi kan kita kalau ngelihat di unit, itu kan pakainya milimeter ya. Berarti 20 meter itu sama dengan 20.000 milimeter. Kalkulator nih. Berarti 20.000 milimeter. Nah, ini untuk 20.000 milimeter. Caranya gimana? Kita cari perbandingannya dulu. Caranya 20.000 milimeter dibagi 421,83. 421,83. Nah, ketemu 47,412 ini. Ini nanti yang kita jadiin skala. Sampai sini ada yang bingung nggak pembagian ini? 20.000 dibagi 421,83. Mungkin kakak ulangi lagi ya, supaya lebih jelas. Kita harus ngukur nih, skalanya yang di sini nih. Skala yang di gambar yang kita plot tadi, itu kalau secara real di AutoCAD berapa? Ternyata ukurannya 421. Padahal di sini 20 meter atau 20.000 milimeter. Maka kita harus cari apa ya namanya? Rate-nya itu berapa? Kita harus cari istilahnya rate-nya ya. Itu perbandingannya berapa gitu. Yaitu dengan 20.000 dibagi 421,83. Hasilnya 47,412. Nah, terus kita blok semuanya nih. Seukuran-ukurannya di blok juga. Blok dari kanan ke kiri supaya kena semua. Terus kita tulis scale. Scale, enter. Nah, kita klik terserah nih. Di sini nggak apa-apa. Kita aktifin dulu yang titik ini. Tentu udah belajar juga lah, insya Allah. Nah, kita tulis ini 47,412,416. Kita ambil 5 angka di belakang koma aja. Tapi kalau adik-adik mau teknis banget, itu kalau bisa ditulis semuanya. Kalau mau teknis nih, itu ditulis 412, 464, 736, 97, ini ditulis semuanya. Tapi karena kita ya buat pembelajaran atau mungkin nggak terlalu teknis, itu 3 di belakang koma atau 5 angka. Karena AutoCAD ini semakin detail, itu semakin bagus. Tingkat keakuratannya berbeda. Jadi 6. Nah, ini diulangi lagi. Di blok scale, pertama di blok semua, tulis scale. Terus di pojokan ini klik. Nah, tulis 47. Tadi kan kita masukin tuh. Nah, pindah. 47 pakainya titik, bukan koma. Kalau kita pakai koma nih, itu ngitungnya base point, tapi kita di sini pakainya titik. Jadi di blok scale di ujung ini diklik, terus pakainya titik 47 titik 41246.
Tapi tergantung sih, ada yang menggunakannya koma juga, pakai titik juga, di enter. Nah, ini ukurannya udah berubah nih. Semakin besar, kita lihat nih. Ini 20 meter, kalau di sini kita lihat 20.000 mm atau 20 meter. Selisihnya hanya 0, berapa ini? Selisihnya cuma 19, ini toleransi lah. Setidaknya ini pas, 20.000 ukurannya. Di sini juga 20 meter. Kalau kita di dimensi stylenya kita besarkan, biasa tekan D aja, dim style, modif, teksnya ini kita besarkan misal 250. Kasih kurang besar, kita dim style kembali, ukuran 1000 misal. Nah, ini skalanya udah sama kan? Di sini 20 meter, di sini 20.000. Nah, nanti tinggal gambar aja nih. Kan 10 meter nih, bener kan jalannya 10 meter, 10.000. Nah, adik-adik tinggal gambar nih. Jadi nanti udah kalau gambar ini insya Allah udah pas ukurannya, tinggal disesuaikan jalannya. Nanti tinggal gambar biasalah. Kayak gini misal nih. Tinggal digambar serapi mungkin, rumah-rumahnya kalau bisa digambar juga. Kayak gini digambar seret. Nanti kan tinggal di fillet tuh. Tinggal dirapiin dulu kan. Tinggal diplot-plot kayak gitu. Jadi ukuran jalannya sudah pas. Kalau misal ditanya nih jarak antara simpang Kapten Ismail dengan rumah makan Tudung gitu. Tinggal diukur aja di sini. Seret, oh kurang lebih jaraknya ini Pak 226 meter, kurang lebih 300 meter gitu. Jadi ini udah setidaknya mendekati akurat gitu loh, Dek. Jadi setidaknya mendekati akurat dari simpang ini ke rumah makan rata-rata 300 meter gitu. Jadi setidaknya mendekati akurat. Kalau ditanya ini gambarnya sudah sesuai gitu. Iya, Pak. Ini kita kan juga ngeplot juga gitu, Dek. Jadi ini gambar penampang atasnya. Nanti kalau mau dipotong, bisa nih kayak tadi. Gambarnya Fariza, terus Hendri juga, Adam. Itu kalau misal mau di penampang, bisa per STA 50 atau 100 gitu. Nanti didesain juga trotoarnya tampak atas gimana, tampak sampingnya gimana, kayak gitu. Mungkin ada yang ditanyakan sini. Pertama, mungkin Restu dari ini A, masukan saran atau mungkin bingung. Halo? Izin Kak, masih mencoba Kak ini Kak. Oke. Kalau Muhammad Rizky? Cap, dari saya belum ada yang mau ditanyakan Kak. Untuk mengatur skala sudah jelas ya? Cap, sudah Kak. Tita Ayu, gimana mengatur skala? Siap Kak, sudah jelas Kak. Untuk Tita Ayu digantikan dulu oleh saya Kak. Oh, digantikan siapa? Siap, Raihan Kurnia Kak. Siap Kak, mohon izin nama Taruna Muda Raihan Kurnia Kak. Oh, siapa? Rehandes tuh ya? Siap Kak. Oke. Jadi insya Allah udah jelas semua lah ya cara ngatur skala ini. Jadi nanti tinggal gambar, kalian tinggal plot-plot kayak gitu kan. Insya Allah udah mudah lah kalau misal desain tadi penampang sudah bagus, tinggal ngatur skala ini, desain-desain ini mungkin sudah bisa. Mungkin ada yang ditanyakan yang lainnya? Hendri, Fariza, atau mungkin Adam yang mau ditanyakan? Siap cukup Pak. Mungkin Rifki Fauzi, ada yang mau ditanyakan juga? Mohon izin Kak, izin nama Taruna Muda Rifki Fauzi izin bertanya Kak. Iya, gimana? Izin Kak untuk penggunaan agar melengkung itu bagaimana ya Kak? Untuk penggunaan fillet melengkung itu bagaimana Kak? Sebelum diajarkan kemarin Kak menggunakan fillet melengkung Kak. Oh iya, siap. Terkait penggunaan fillet Makasih, ya. Kak. Oke.
Jadi Rifki Fauzi menanyakan terkait penggunaan fillet. Sudah tampil gambar AutoCAD-nya? Siap sudah Kak. Nah, ini kan ada ruas jalan nih. Ini yang memang agak sulit. Kita harus mengukur radius secara langsung memang harusnya nih. Kita survei secara langsung radiusnya berapa ini di Jalan Dr. Sutomo. Ini yang paling bagus. Cuman kita juga bisa melihat data leger jalan. Data jalan ini tiap jalan tuh kan punya desainnya tuh, desain rencana di PU tuh. Kita bisa minta Jalan Dr. Sutomo yang simpang Pius itu berapa radiusnya, itu juga bisa. Lah, ini caranya tuh kita pertama bikin lurus dulu kan ya. Kita bikin lurus kayak gini. Terus ini juga sama, kita bikin lurus juga. Kan ini jalannya lurus nih. Nah, yang ujung-ujung ini kita hilangkan dulu pakai trim. Sudah tahu kan pakai trim, Rifki? Siap sudah Kak. Nanti mungkin coba pakai trim. Nah, hilangkan ini, kan tinggal ujung ini nih. Terus cara pakai fillet nih, benar memang agak khusus pakai fillet ini. Kita klik fillet, terus kita tekan R. R itu untuk mengatur radius. Jadi fillet ini terus tekan R, kan ini ada radius tuh. Bentar, fillet R, terus langsung enter aja. Nah, ini radius berapa? Misal kita tulis 14.000. 14.000 itu 14 meter. Enter lagi. Ini udah nekuk. Ternyata ini radiusnya lebih dari 14 meter, kayak gitu. Jadi fillet, tekan R, misal radius tikunya 30 meter, berarti 30.000 kan. Tinggal tulis 30.000, enter. Terus diatur ke sininya. Nah, ini. Sudah melengkung 30 meter. Cuman ini kan kurang pas nih. Nanti tinggal ditata-tata aja. Rata-rata sih orang menatanya tuh manual, Dek. Kalau nggak survei. Cuman ada juga yang ini kan ditata semut-semut dikit gitu loh. Cuman kalau survei tentu lebih bagus. Nanti kalian di inventarisasi itu nanti minta ngajari aja. Cara ngitung radius itu nanti harus ngeplot survei dari sini ke sininya. Terus nanti narik garis lurus juga. Itu agak sulit. Kalau mau survei langsung itu memang harus cari titik tikungan awal, terus tikungan akhir, nanti cari titik temunya juga gitu. Harus pakai koordinat kalau mau akurat. Itu nanti diajari. Kalau di sini terlalu lama nanti kalau ngajari itu. Tapi yang penting udah bisa kan tadi ngatur filletnya. Ya nanti tinggal disemutin dulu. Kita ibarat kata jiplak dulu lah. Tapi nanti kalau kalian survei, syukur-syukur nanti bisa manual gitu. Kayak ngitung elevasi, nanti kan juga ada tuh. Ini jalannya naik apa turun, itu juga ada, Dek. Pakai apa? Theodolit gitu kan. Itu bisa nanti pakai theodolit. Nanti ada juga kalian belajar di semester 3 kalau enggak 4. Hitung radiusnya ini. Kalau ini kan kita masih manual nih. Nah, nanti tinggal pendalaman saja. Gimana, Rifki? Ada yang mau ditanyakan lagi? Terima kasih Kak. Sudah jelas ya tadi, Rifki? Siap Kak. Siap Mungkin sudah ada Kak. yang mau tanya lagi? Yang lainnya? Fahril Maisa? Ada yang mau ditanyakan? Siap Kak, tidak Kak? Oke. Wahyu Jati? Kak, sampai saat ini belum ada, Kak. Mungkin yang lainnya, barangkali ada yang mau ditanyakan, diskusi dulu. Yang terkait ini dulu, kan nanti kita coba mengatur skala sama ngeplot ruas jalan gitu. Terserah kalian. Mungkin ada yang ditanyakan dulu. Kalau tidak, mungkin kakak kasih tugas dulu apa
kalian terserah ngambil spot jalan nih, entah di wilayah kalian atau mungkin di Tegal dekat kampus, atau mungkin yang kalian rasa jalan ini perlu didesain. Mungkin jalan ini kurang bagus atau rawan kecelakaan atau macet, terserah. Nanti kalian cari di Google, terus diplot, terus diatur skalanya. Diatur skala sampai benar, habis itu digambar. Nanti pengaturan skala dulu saja. Kalian review, ngatur skala, terus nanti kan ini 30 menit ya waktu untuk itu, kakak kasih waktu 30 menit. Habis itu isoma, mungkin istirahat, sholat, makan. Nanti mulai lagi jam 1.15 ya. Gimana 1.15? Terlalu cepat nggak? Restu? Siap. Terlalu cepat? Jam berapa, Kak? Jam 1:15 menit. Untuk Siap tidak, Kak? cukup ya? Siap, Rizky cukup, Kak. sama Raihan gimana? Siap Kak, cukup Kak. Siap, cukup Kak. Ya udah, berarti insya Allah cukup ya. 1.15 nanti kita masuk lagi. Jadi minta tolong adik-adik alarm ya di HP-nya.